Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afif Fajar Hijrianto. Saya di sini ingin mempresentasikan tugas dari Technopreneurship, yaitu tugas ide bisnis. Yang saya akan presentasikan yaitu berjudul Ide Usaha Basreng Daun Jeruk, yang beranggotakan saya sendiri, Afif Fajar Hijrianto, Dwiki Muhammad Ilham, dan Excel Nicholas Duo. Next. Dalam presentasi ini berisi pendahuluan, analisa SWOT, rencana usaha, analisa keuangan, lalu penutup. Next. Yang pertama, pendahuluan. Di pendahuluan ini ada latar belakang. Yang melatar belakangi ide usaha ini adalah karena pada zaman ini masyarakat cenderung menginginkan suatu hal yang secara instan, terutama makanan, cemilan. Jadi karena pada masa ini pada masa pandemi yang sedang marak-maraknya, masyarakat itu dihimbau untuk melakukan segala aktivitas di rumah, ya seperti bekerja, terus pertemuan atau organisasi apa gitu, bahkan sekolah pun dari rumah. Nah, ini yang membuat kita mempunyai ide bisnis untuk berjualan basreng daun jeruk. Karena basreng daun jeruk ini selama pandemi itu termasuk cemilan yang banyak dicari karena harganya yang murah dan juga terjangkau. Menurut kami ini suatu peluang usaha yang menjanjikan. Selain itu, basreng daun jeruk menjadi salah satu makanan ringan yang mudah dilirik dan disukai oleh masyarakat Indonesia dari berbagai kalangan usia. Next slide. Konsep usaha dan visi misi usahanya. Konsepnya, pertama, usaha ini akan menjual basreng secara online menggunakan sosial media dan platform dagang seperti Shopee atau Tokopedia, dan menjual basreng yang berkualitas dengan berbagai macam varian bumbu spesial disajikan dengan kemasan yang menarik dan dijamin kebersihannya. Lalu visinya ingin menjadikan usaha basreng daun jeruk terus tumbuh dan berkembang dengan pesat menjadi cemilan yang khas dan bisa diterima oleh semua kalangan. Misinya ingin mengenalkan basreng daun jeruk kepada masyarakat luas, mempertahankan cita rasa yang khas dari basreng daun jeruk dengan pengembangan varian baru pada bumbu yang digunakan, tetap berinovasi, berkreasi sesuai tuntutan konsumen, menjadikan basreng daun jeruk sebagai cemilan yang paling disukai, memberikan pelayanan kepada konsumen dengan sebaik mungkin, jujur, tanggung jawab, menjunjung tinggi sikap profesionalitas. Lalu di slide selanjutnya akan dibacakan oleh Mas Dwiki Muhammad Ilham. Silakan Mas Dwiki Muhammad Ilham. Baik, di slide selanjutnya yaitu kita masuk pada analisis SWOT. SWOT itu sendiri terdiri dari strength, weakness, opportunity, dan threat. Yang pertama itu strength. Bahan yang digunakan berasal dari bahan yang alami dan terjamin aman. Selanjutnya itu weakness.
Daya simpan produk tidak dapat bertahan lama karena tidak menggunakan pengawet. Selanjutnya opportunity, yaitu minat masyarakat terhadap cemilan yang satu ini masih cukup tinggi. Yang terakhir ini threat, semakin hari persaingan antar pedagang basreng semakin ketat. Selanjutnya ada rencana usaha. Yang pertama target market. Untuk target market utama kami adalah pelajar hingga orang dewasa dengan rentang usia antara 16 tahun hingga 35 tahun. Karena di usia segitu banyak menggemari cemilan-cemilan pedas seperti basreng kita ini. Yang kedua ada strategi pemasaran. Untuk promosinya akan kami lakukan secara online. Dilakukan dengan memanfaatkan sosial media seperti Instagram, Facebook, WhatsApp, terutama platform dagang Shopee dan Tokopedia. Sistem usaha kami menjual basreng daun jeruk secara online dan kami juga bersedia jika ada yang menjadi reseller. Sistem pembagian hasilnya, untuk sistem pembagian hasilnya nanti adalah profit sharing. Jadi hasil pembagiannya diperoleh berdasarkan laba bersih pada tiap bulannya dan akan dibagi menjadi 2 atau 50-50. Selanjutnya analisa keuangan. Analisa keuangan ini terutama untuk modal peralatan ketika kita produksi basreng ini. Yang pertama kompor gas dengan harga 600.000, wajan 100.000, serokan atau saringan ketika ngangkat basreng dari minyak itu seharga 50.000, spatula untuk mengaduk itu 60.000, meja 400.000, kursi 200.000, tabung gas 200.000, serta ada peralatan tambahan yang mungkin kita butuhkan sewaktu kita produksi, yaitu 1.500.000 additional assembly. Selanjutnya itu bahan yang dibutuhkan untuk memproduksi basreng ini seperti bakso ikan seharga 1 juta, bumbu all varian termasuk pedas, manis, jagung, terus keju itu seharga 1.500.000, penyedap rasanya 200.000, gas 150.000, tepung terigu 800.000, dan bahan-bahan lainnya yang menjadi daya tarik utama dari basreng kami seharga 1.500.000 yang bisa menjadi inovasi kita mengembangkan basreng ini. Yang selanjutnya operasional outlet seperti listrik 100.000, peralatan kebersihan 40.000, dan lain-lain seharga 800.000. Selanjutnya harga pokok produksi basreng original ini harganya 6.000, harga jualnya 12.000, keuntungan kita 6.000, jadi keuntungan kita sekitar 50% dari harga jual. Basreng original daun jeruknya ini dengan harga 6.000 sama harga jualnya 12.000, keuntungan 6.000, ya sama semua sih. Dari segi varian paling yang dibedain ini dari varian basreng barbecue nya, karena modal produksinya lumayan. Dari segi pembelian bahan perasanya ini kita harga produksinya ini sekitar 7.000, lebih tinggi sedikit 1.000 dibanding basreng varian lainnya, dan harga jualnya juga kita naikin 1.000. Untuk keuntungannya 7.000 sesuai harga produksi. Untuk slide selanjutnya bisa dilanjut oleh Mas Excel. Silakan Mas Excel. Perkiraan keuntungan produk basreng, target penjualan per hari 30 bits, profit kantor per hari 180. Basreng original daun jeruk 30 bits dengan keuntungan 180.000. Basreng pedas daun jeruk 30 bits 180. Basreng balado pedas manis 20 bits 120.000.
Basreng Barbecue 20 piece 140.000. Total 130 piece sama dengan profit kantor 800.000. Estimasi balik modal. Produk profit kantor bulanan rincian estimasi 24.300.000. Biaya operasional 10 juta. Profit bersih bulanan 14.300.000. Penutup. Basreng menjadi salah satu cemilan yang cukup potensial untuk dikembangkan. Cita rasanya yang gurih, bercampur pedas banyak disukai oleh orang, terutama basreng daun jeruk yang memiliki cita rasa segar dari daun jeruknya. Ini yang paling banyak digemari. Potensi usaha basreng juga didukung dengan kegemaran masyarakat Indonesia dalam mengkonsumsi cemilan. Meskipun potensi yang ada sudah diketahui, namun perencanaan usaha ini harus dilakukan dengan cukup matang. Berdasarkan analisis SWOT dapat diketahui mengenai kelebihan dan kekurangan dalam menjalankan usaha ini. Untuk merealisasikan usaha ini dan mengembangkan menjadi usaha yang tumbuh dengan pesat, maka kami juga meminta kepada bapak atau ibu atau saudara untuk berkenan mempertimbangkan tawaran kerjasama yang kami ajukan ini secara sungguh-sungguh. Terima kasih. Sekian dari kami, presentasi kami. Saya tutup.